Tes, tes. Hari ini sangat luar biasa sekali ya. Ujian penyembahannya ya. Semua dicari oleh Ibu Gembala, disiapkan dengan doa, dengan sesuai dengan kebutuhan jemaat, sesuai dengan firman yang akan disampaikan. Semuanya tentang Jehovah Jireh, tentang penyedia, tentang Tuhan yang begitu baik mengasihi kita. Ya, jadi saudara, kita kalau berjalan di dalam otoritas kerajaan Allah, ya, apapun yang kita butuhkan pasti akan disediakan Tuhan. Tapi terkadang kita kurang percaya. Babnya AC-nya agak ke sini, ya. Maaf bentar. Oke. Ya. Jadi saudara, kita harus sebagai anak-anak Tuhan harus berjalan di dalam otoritas kerajaan. Maka segala sesuatu yang kita butuhkan Tuhan tahu dan kita bisa mengalahkan sendiri. Ya kan? Anak-anak kerajaan pasti menang, saudara. Tidak mungkin nggak menang. Ya, tapi ada syarat-syaratnya. Menjadi anak kerajaan, berjalan di dalam otoritas kerajaan, itu ada hukum-hukumnya. Bahkan kalau kita nggak berjalan atas otoritas kerajaan, kita nggak bisa masuk ke kerajaan surga. Saudara, saya sering berpikir, saudara, bahwa ternyata masuk surga itu tidak gampang. Tidak gampang, sangat sulit sekali. Bahkan Paulus pun yang begitu hebat dalam pelayanan, berkorban siang dan malam, dia didera, karam kapal, kelaparan, kedinginan. Dia berkata, aku harus berjuang untuk mempertahankan keselamatan ini. Jangan sampai aku menginjil ke sana kemari, tetapi orang lain diselamatkan, aku sendiri tidak diselamatkan. Aku ditolak. Betapa sulitnya, saudara. Dan banyak orang Kristen mengatakan, Allah yang penting Kristen, yang penting ibadah, yang penting ke gereja, yang penting persembahan, udah pulang pasti masuk surga. Enggak demikian, saudara. Kita harus mulai mempunyai persyaratan yang kita alami, kita miliki. Tuhan mempunyai hukum, maka Tuhan memberikan sebelum masuk ke surga, Tuhan berikan hukum-hukum itu di dunia untuk menseleksi apakah kita layak masuk ke surga. Ya, kita kalau mau ke Eropa atau ke Amerika, ya, kita bikin visa, ya kan? Nggak mungkin langsung beli tiket ke Eropa, nggak mungkin. Pasti kita akan bikin visa, dan visa itu tidak mudah. Kita dicek dulu KTP-nya, KK-nya, pekerjaannya, rekening korannya. 3 bulan saudara harus punya di bank minimal 60 juta. Akan lebih kali. Hah? 50-an kan? Loh, ini Pak Richard tahu, dia sudah coba soalnya. Jadi itu uang itu ngendon di bank berbulan-bulan. Ya kan, punya usaha, rekening korannya itu lancar. Gak bisa sembarangan bisa masuk ke sana. Jadi saudara, setiap negara, setiap kerajaan punya peraturan. Ya kan, gak mungkin seenaknya, saudara. Lah Tuhan tahu di surga ini gak semua orang Kristen masuk. Apalagi orang ngecinta uang, pejinah, ya kan, penipu, pencuri, perampok. Udah dibaptis pun gak bisa masuk ke kerajaan. Kamu di dunia pun gak bisa memenuhi syarat masuk ke surga, gimana? Ya kan, ada pasportnya, saudara. Ya, nah inilah yang gak dimengerti oleh orang-orang Kristen lainnya banyak. Saya kadang-kadang berpikir, Tuhan, berarti yang rapture dikit dong. Sangat sedikit sekali. Maka jemaat AOCS berjuang setiap hari menjaga kekudusan, hidup di dalam doa. Saudara punya Alkitab, membaca Alkitab, kalau gak pernah berdoa, kitab ini gak hidup. The Bible not come to life. Kalau kita berdoa. Berdoa siang malam, kita baca firman, iman timbul, berdoa, dekat dengan Tuhan. Tuhan akan pimpin kita memberikan semua hukum-hukumnya supaya kita how to enter the kingdom of heaven. Maka untuk itu kita harus punya the kingdom of God. Apa kingdom of God? Yang pernah saya jelaskan, kebenaran. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera dari Roh Kudus. Dan pleasing God, menyenangkan hati Tuhan. Sekarang gini aja, kalau kita sering ngomel, gak punya uang belanja, gak punya uang bayar kontrakan, gak punya uang sekolah, kita ada ngomel, kita jauh dari
kingdom of God. Memang sulit. Maka Paulus bilang, Tuhan beri aku bebaskan duri dalam dagingku. 3 kali berdoa. Paulus ngomong, Yesus ngomong, udah cukup kasih karuniaku. Dengan kasih karunia yang aku berikan pada kamu, sudah cukup untuk melawan duri dalam dagingmu. Gak diberikan pertolongan. Karena Tuhan tahu, dengan karuniaku itu, kamu bisa melawan. Maka gak ditolong, tapi Paulus bisa menang akhirnya kan. Jadi kadang-kadang kita punya masalah, Tuhan tolong, Tuhan belum tolong. Tetap percaya bahwa Tuhan bisa menguji kita, menggunakan iman kita, perisai iman kita, pedang roh kita. Kita gak pernah dengan pedang roh, firman Tuhan. Karena kita gak pernah baca Alkitab. Semua iblis dikalahkan dengan perkataan Alkitab. Yesus ketika dicobai 3 kali dia mengutip firman. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Ya. Jadi kita harus benar-benar tahun ini membaca Alkitab. Karena semua tangkisan-tangkisan serangan iblis, semua adalah firman Tuhan. Bahkan saudara berdoa, ucapkan firman Tuhan. Mazmur berkata, kalau malaikat-malaikat melakukan firman Tuhan yang kita ucapkan. Sekarang banyak malaikat pengangguran. Karena orang Kristen gak pernah berdoa nyebut firman Tuhan. Kalau kekurangan, Tuhanku akan memberikan kelimpahan. Semua ada di Alkitab. Kalau kita sebut firman, Tuhan pasti tolong melalui malaikat-malaikatnya. Jadi itu adalah hidup di dalam supranatural dan ada kerajaan surga atau kerajaan Allah. Itu tidak mudah. Maka banyak orang Kristen frustasi. Dia ke gereja, berdoa, belum ditolong. Akhirnya murtad. Ke gereja asal-asalan, yang penting absen pada pengembalanya, pada gerejanya. Nah, orang demikian akhirnya hidup tidak pernah menang, saudara. Ya, jadi kita belajar hari ini, ya, bagaimana kita berjalan dalam otoritas kerajaan. Lah, kerajaan juga ada law-nya, ada hukum-hukumnya. Ya, kita belajar, saudara ya. Dan ini tidak dimengerti oleh orang-orang awam, orang-orang fasik, tidak kenal Tuhan, atau orang-orang gereja yang nggak mau tahu dengan firman Tuhan. Itu akan ditutupkan matanya, nggak kelihatan. Tapi kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita adalah murid Tuhan, bukan orang kebanyakan, maka akan diberikan, disingkapkan mystery of the kingdom. Kita belajar ya. Matius 13 ayat 11. Yesus menjawab ya, jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia mengetahui rahasia kerajaan, tetapi kepada mereka tidak. Bahasa Inggrisnya, he answered and said unto them, because it is given unto you to know mysteries. Misteriesnya jamak. Ya, rahasia-rahasia kerajaan surga. But them it is not given. Artinya apa? Yesus memberikan misteri-misteri kerajaan Allah, kerajaan surga pada muridnya aja. Kepada semua orang enggak. Pada semua orang, Yesus menyampaikan firman-Nya di dalam perumpamaan. Tapi khusus muridnya disingkapkan misteri-misteri apa yang ada di kerajaan surga. Nah kan? Nah kita murid apa orang kebanyakan? Nah itu pertanyaannya. Kalau kita muridnya disingkapkan semua melalui Bible ini. Ini Alkitab sampai saya tembel-tembel nih. Luka parah saudara. Saya baca yang dulu tebel, udah saya ganti yang baru lagi. Saya baca Alkitab. Karena saya tahu di sini adalah misteri-misteri kerajaan Allah. Bagaimana kita mengalahkan iblis. Bagaimana kita mengalahkan kekurangan. Bagaimana kita mengalahkan masalah hidup kita. Kesakitan kita. Apapun lengkap. Bahkan keselamatan juga ada. Menuju surga ada di sini semua. Tapi kenapa kita yang mau ke surga nggak baca manualnya? Ya kan? Saya kalau beli barang saudara. Barang itu asing. Saya akan baca manualnya. Saya baca manualnya. Makanya perusahaan-perusahaan yang jual mesin-mesin selalu memberi manual. Lah kita Tuhan mengasihi manual kita untuk kita masuk ke surga. Tapi kita ignore. Kalau kita nggak punya manualnya untuk ke surga, ya kita nggak bisa. Karena ke surga hanya melalui Alkitab saja, firman Tuhan.
Ya, kita mau pakai GPS, mau pakai Google Map apapun, nggak nyampe ke surga. Ya kan? Semua yang sampai ke bulan aja. Ya kan? Jangan mau ya. Jadi jelas sekali kalau kita merasa murid Tuhan, murid Yesus, kita akan diberikan rahasia-rahasia atau mysteries of the kingdom of heaven. Lukas 4 ayat 43 ayat 44. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Yesus diutus ke dunia bukan untuk menyembuhkan. Bukan untuk membebaskan orang mati bangkit. Bukan untuk melepaskan orang terikat. Tapi untuk memberitakan kerajaan Allah. Menyembuhkan, yes. Yesus selalu menyembuhkan, tapi dia tidak mengajarkan tentang kesembuhan. Melepaskan orang yang terikat, yes. Tapi dia tidak mengajarkan itu. Bahkan Yesus membangkitkan orang mati, yes. Tapi Yesus selalu berkhotbah tentang kerajaan Allah dan kerajaan surga. Banyak puluhan ayat bahwa tujuan Yesus itu untuk itu. Aku diutus untuk itu. Nah, kenapa ada kesembuhan, ada pelepasan, ada banyak mukjizat? Supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, pemilik surga yang berkuasa atas dunia ini. Kadang-kadang orang dunia perlu bukti bukan janji. Kalau orang kita perlu percaya janji, bukti ngikuti. Orang dunia enggak, bukti dulu baru janji, baru percaya. Maka Tuhan berkata, kalau engkau percaya dengan kemuliaan Allah, jadilah orang yang percaya. Ya saudara, jadi jelas sekali bahwa Yesus dengan Injil kerajaan Allah untuk dia diutus. Makanya dia bilang sama kita, dia naik ke surga, pesan dulu sama kita, ya kan? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Allah dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, jadi saya enggak baptis aja, dicelup-celup kayak teh celup, tetap enggak benar hidupnya. Harus diajar. Makanya kalau orang mau baptis, saya ajar dulu. Apa arti keselamatan, apa arti baptisan. Sekarang banyak orang mau dibaptis gara-gara mau nikah. Yesus bisa marah besar. Benar. Kamu dibaptis bukan bertobat. Tapi hanya menikah saja. Maka kamu dibaptis. Kamu menggunakan namaku dengan sia-sia. Itulah katakan Yesus. Jangan mengucapkan kata sia-sia. Jangan menggunakan namaku dengan sia-sia. Jangan menggunakan namaku untuk kepentingan pribadi. Banyak orang menggunakan baptis. Selalu saya tanya, kamu menikahkan? Iya Pak. Gak ada yang ngomong, enggak Pak, saya mau bertobat. Gak ada. Kamu baptis apa? Mau nikah? Iya. Gak pernah loh. Aku tanya, kamu baptis apa alasannya? Saya bertobat Pak. Saya kapok dosa Pak. Saya takut masuk neraka Pak. Gak ada. Banyak orang gereja-gereja lain dibaptis di sini. Saya tanya satu persatu, kamu kenapa? Menikah ya? Iya. Kamu menikah? Iya. Tuhan pegang kepala tuh. Masa ampun. Kasihan loh Tuhan. Itu menghina Tuhan loh. Menghina Tuhan loh. Itu menista Tuhan. Akhirnya saya bilang ini, tidak apa-apa. Kalau alasan kamu begitu menikah tidak apa-apa. Tapi mulai hari ini, selain untuk menikah, kamu bertobat sungguh-sungguh. Jadi ciptaan baru. Kalau kamu tetap hidup yang lama, saya percaya pernikahan kamu nggak diberkati. Kalau kamu membohongi Tuhan dari awal. Membohongi Tuhan dari awal. Saya katakan, kamu boleh alasan menikah. Tapi dengan menikah ini kamu bertobat sungguh-sungguh. Dan panggil Tuhan hadir dalam rumah tanggamu. Kalau tidak, kamu tidak akan diberkati. Karena dari awal menikah kamu sudah berbohong. Menggunakan manusia. Itu orang yang tidak berjalan dalam kerajaan Allah. Bukan. Orang berpikir tidak masuk surga. Loh, masuk surga enggak gampang saudara. Enak aja surga punya nenek kita kali. Iya. Oh, surga punya omah kita gampang. Surga itu susah. Berbohong pada manusia aja enggak masuk surga, apalagi berbohong pada Tuhan. Anania Sabra mati. Kamu tidak berbohong pada manusia, kamu berbohong pada Tuhan. Mepek, mati. Coba, gila enggak itu? Jadi, jangan main-main dengan Tuhan. Saya bergumul dengan Tuhan. Walaupun saya pendeta,
Saya perlu doa. Perlu doa. Perlu baca firman. Perlu intim dengan Tuhan. Karena pendeta tidak kebal. Jangan sampai nanti ditanya Tuhan. Tuhan bilang ini. Aku gak kenal kau. Waduh saudara. Ampun. Dan ketahuilah. Aku menyertai kamu sampai ada akhir zaman. Kalau kita melakukan, ya, mengajarkan perintah Tuhan. Kita beritakan kerajaan Allah. Seperti Tuhan juga, aku memberitakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita juga demikian saudara. Tapi bagaimana hidup kita sendiri, apakah kita hidup dalam kerajaan Allah apa enggak? Jangan sampai orang Farisi, dia mengajar dan melakukan. Kita pintar firman, tapi enggak melakukan. Ibadah aja pada ngantuk, pada main HP. Gimana coba, masuk surga? Enggak bisa. Saudara main HP, tidur di gereja, enggak bisa masuk surga. Kenapa? Di surga ada Tuhan terus. Ayo. Kamu di sini aja enggak tahan ya Tuhan, enggak tahan dengar Tuhan. Di sana ada Tuhan. Kalau kamu enggak senang dia Tuhan, kamu enggak bakal masuk surga. Ya dong surga tiap hari selama-lamanya ketemu Tuhan terus. Mau main HP mas apa? Oh enggak bisa. Enggak gampang. Enggak gampang ya. Ingat itu. Maka saya kalau khotbah benar-benar menyakitkan tapi demi kebaikan. Daripada, oh baik, gak apa-apa. Yang penting masuk surga, yang penting ke gereja, yang penting persembahan. Pasti masuk surga. Surga itu mudah, ke gereja, udah masuk surga. Sudah enak didengar. Tapi begitu mati, kaget. Kata Pak Budi boleh kok main HP, yang penting masuk ke gereja. Kata Pak Budi boleh, yang penting persembahan. Pak Budi mana? Pak Oce, enggak bilang begitu. Enggak ya? Ya ini sudah ya. Jadi pergi, go. Lah besok kita Maret sampai April kita mau ke 10 hari mau ke Medan ya. Silangit, Tarutung, Sipulga, ya kan, Samosir dan Siantar. Kita akan keliling ke Medan untuk mengabarkan Injil bersama Pastor Betlesi dari Australia. Ya. Jadi inilah elemen-elemen yang diperlukan untuk pembentukan kerajaan. Jadi kerajaan pun juga ada elemennya. Ya kan yang pertama adalah ada rajanya dong. Kalau kerajaan dengan raja gimana? Bukan kerajaan namanya. Ada hukumnya. Ada hukum kan? Ada subjeknya, ada rakyatnya. Ada teritorinya. Ya, ini kita akan bahas satu persatu. Saya percaya hari ini nggak sampai jam 12 ya saudara. Saya ngomong baru sebentar sudah jam 12. Ini salah saya apa salah Audi yang kelamaan tadi? Ya saya di sini udah jam 12 tadi ya. Nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Daripada lama di mall, ya kan nggak masuk surga. Mending lama di sini kan. Yang penting ada raja. Jadi kerajaan ada raja ya. Kalau sesuatu 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi ada raja. Dan raja itu memiliki kita. Yang memindahkan kita dari kegelapan, kebinasaan kepada di dalam kerajaannya. Kalau sesuatu 18, ialah kepala tubuh. Itu jemaat. Ialah sang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Yesus kepala dari kita, kepala dari jemaat. Dia menjadi raja di kerajaannya nanti 1000 tahun dan di kerajaannya yang langit baru bumi baru. Kita akan dipimpin Tuhan, disertai Tuhan. Tuhan kalau memimpin raja kita semua jadi imam-imam. Ya, jadi imam-imam kita nanti. Kalau kita jadi imam-imam, jadi raja-raja, ya kan. Mungkin para pengusaha kayak Pak Yosef dan Pak Richard, mungkin dia jadi raja-raja. Kalau saya gembala mungkin saya jadi imam di 1000 tahun. Ada orang yang kita hidup kudus pasti akan diberi bagian ya. Wahyu 17 ayat 14, mereka akan berperang dan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka terpanggil yang terpilih dengan setia. Jadi kita yang dipanggil, yang dipilih, yang setia, kita akan bersama Tuhan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Ya. Saudara mungkin secara finansial miskin, kekurangan. Tapi kalau saudara imannya besar, saudara nanti di kerajaan yang Tuhan berdirikan, saudara jadi raja-raja, jadi orang kaya, jadi imam-imam yang memimpin orang-orang dunia. Yang dari 1000 tahun itu saudara. Pemimpin-pemimpin, kita rapture semua kita jadi pemimpin, ya kan? Jadi kita sudah di sini, gak punya duit, kekurangan, masih sombong lagi. Waduh saudara,
Jangan saudara ya. Kalau kita merasa nggak punya duit, kita merasa diabaikan oleh keluarga, oleh teman, justru kita cari Tuhan. Ntar lihat ya, lu menghina gua ya, ntar kejar 1000 tahun lu rakyat gua jadi raja loh. Oh gitu. Iya dong. Tunggu sebentar lu kaya di dunia hanya 20 tahun lu menghina gua tiap hari. Gua terima. Nanti kejar 1000 tahun lu jadi jengos lu, gua jadi raja. Lu gitu kan? Iya kayak Yusuf. Jadi begitu kalau kita dihina tenang aja. Rumahku yang sebenarnya bukan di sini. Di sini aku mengumpulkan harta di surga untuk menjabat di kerajaan nanti. Ya kan? Yang tua-tua sakit-sakitan, oh tenang saja. Tubuh ini sakit, aku tinggal tubuh jelek. Nanti di surga aku cantik, aku ganteng, aku muda. Gitu. Dan tidak hanya 40 tahun, selama-lamanya. Lu yang ke salon hari ini, tiap hari habis lanjut salon, besok kamu peot di surga. Ya kalau masuk surga. Karena imanmu belum nyampe, ya kan? Jadi rakyat biasa kan? Tapi kita yang imannya kuat, yang tua jadi cantik, yang kerut-kerutnya hilang. Tidak perlu lagi ke salon, ya. Yang hari ini ke salon terus hati-hati loh, ya kan? Yang penting kita jangan perhatikan, boleh memperhatikan, tapi insight kita lebih diperhatikan. Ya, makan boleh. Saudara makan banyak boleh. Tapi juga banyak makan rohani. Jangan makannya banyak. Makan sedikit tuh rohaninya. Wah gak imbang. Kalau saudara konsekuensi ya gini ya. Kalau saudara mau makan 3 kali. Harus doa 3 kali. Pak saya mau doa 3 kali, Pak sekali. Makan sekali. Imbang dong, enak aja. Perutnya digedein, makan 3 kali sehari. Tapi rohnya semakin kecil kurus. Tubuhnya gak diet. Rohnya suruh diet. Lemes musuh setan, kalah. Kita aja kalau ngangkat barbel aja 50 kilo bisa kalau kuat, makanya banyak. Dan kita tinju kuat, makanya banyak. Kayak Tyson. Tapi roh kita diserang iblis, kalah. Karena tidak dikasih makan. Ya, saya kalau malah ngomong ini saya. Matius 28 ayat 18. Yesus memberkati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Waduh saudara, kita punya Tuhan yang berkuasa atas dunia, atas bumi, atas surga. Enak enggak? Jokowi itu hanya berkuasa di Indonesia. Dia ke negeri lain enggak berkuasa. Ini bentar lagi Oktober udah lengser. Dia ke luar negeri jadi rakyat. Jokowi, dia presiden sampai hari ini, ya kan? Oktober nanti jadi rakyat. Kemana-mana pakai paspor rakyat. Dan dia bukan siapa-siapa lagi. Kita yang paling nyolok ya di Amerika. Kalau di Indonesia enak, mantan presiden kaya-kaya, dihormati. Di Amerika, Bill Clinton jalan kaki di jalan. Orang di Amerika jadi presiden. Siapa sih Obama? Jangan biasa aja. Orang di Amerika presiden, kalau udah lengser, itu jadi rakyat biasa. Tidak ada fasilitas mobil mewah, pengawal, tidak ada makan enak, semua jadi rakyat biasa. Tapi Tuhan kita berkuasa di bumi dan di surga. Kalau kita punya Tuhan Yesus, hidup kita, aduh saudara, kita akan aman selama-lamanya. Ya kan? Maka pertahankanlah penderitaan saudara di bumi ini. Tetap bersyukur. Ya kan tadi ngomong, even I'm struggle. Ya kan? Aku akan tetap percaya Yesus. Karena my struggle is not the end. It's not dead end. Kenapa Yesus atau Tuhan membawa bangsa Israel ke jalan buntu? Coba. Dia memimpin dari Mesir keluar Kanaan. Kok diputer-puterkan ke laut mati? Emang dia nyasar? Enggak. Emang Musa salah? Enggak. Tuhan yang membawa bangsa Israel ke depan laut Tebrau, jalan buntu. Karena bangsa Israel berjalan menurut tiang awan, tiang api. Itu pakai Google Map-nya zaman dulu sekarang ya. Jadi tek loh, kok jalan buntu? Yang bawa siapa? Tuhan. Udah bayang buntu, di belakang dikejar Firaun. Kenapa? Tuhan ingin menyatakan bahwa aku berkuasa di bumi. Ya kan?
Kalau saat ini kita dibawa Tuhan, seolah-olah ke jalan buntu, seolah-olah ke tungku api, seolah-olah nggak ada masalah, nggak ada jalan keluar, seolah-olah utang nggak lunas, tenang saja. Apalagi bisnismen pasti punya utang. Tapi kita tenang saja. Karena tahu Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Ingin membuktikan bahwa kamu gak bisa, aku bisa. Laut gak bisa tembus, aku akan membuka jalan. Karena aku berkuasa di bumi. Selama kamu di bumi, aku berkuasa juga. Karena kuasa di bumi telah diberikan kepadaku. Enak gak saudara? Enak gak saudara? Maka kita bersyukur, nyanyi sungguh-sungguh. Aku kok nyanyi sungguh-sungguh, jangan lemes. Udah audionya begini-begini, kita begini doang. Ngapain kita? Paulus Silas penjara, dibelenggu, dikunci, dijaga tentara. Nyanyi, rontok penjara. Yeriko, lebar temboknya kota 6 meter, bisa buat balapan kereta. Hanya dengan nyanyi, muji Tuhan, rontok temboknya. Utang kita, rontok pasti. Sakit rontok, wah itu yang tepuk tangan pada punya utang itu. Yang tepuk tangan pada punya utang. Rontok. Ya kan? Apa yang gak bisa rontok jadwal Tuhan? Gak ada. Gak bisa. Karena Tuhan yang berkuasa di bumi. Tapi bagi orang gak percaya, Tuhan gak berkuasa. Gak berkuasa. Ini bagi murid Yesus yang percaya. Karena kuasa di bumi milik Yesus. Kalau kita percaya Yesus, baru kita juga berkuasa di bumi. Orang dunia, orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak akan mengalami ini. Inilah rahasia. Kalau sudah beruntung ada di sini. Kalau sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita punya kuasa merobohkan tembok Yeriko. Membelah laut. Saya ada masalah banyak. Saya hanya nyanyi saja. Saya capek. Udah, mikir apa sih? Emang dipikir utang lunas? Enggak. Emang dipikir kita kelimpahan? Enggak besar kekurangan? Enggak. Apakah kita pikir kita bisa sembuh? Enggak. Jangan dipikir. Jangan disusahi. Jangan cemas. Nyanyi saja. Kalau saudara tidak ada teman nyanyi ke sini. Saya teman nyanyi nanti. Betul benar. Ya, saya bukakan ruang nyanyi. Kita nyanyi bareng-bareng. Meratap bareng-bareng ya. Dalam Tuhan. Wahyu 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar. Orang banyak seperti desah air bah. Dan seperti guru-guru yang hebat. Katanya, haleluya karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Allah El Shaddai. Aduh, saya tuh kalau doa bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami Tuhan yang luar biasa. Tidak Tuhan seperti Engkau. Mau mati bagi kami. Ya, kami bisa hidup walaupun banyak pergumulan. Tapi kami punya sukacita. Ya, jadi kita harus bersyukur saudara. Yang penting yang bersyukur adalah Tuhan pemilik surga. Sebab kita nggak bisa masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Ya, dari 14 ke 6. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku dari dunia ini pastilah hamba-hambaku telah melawan. Jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Yesus ditangkap. Ngomong sama Pilatus. Kerajaanku bukan di sini kok. Kerajaanku di surga. Kalau kerajaanku di sini pasti hamba-hambaku akan nolong aku. Oh nggak perlu tolong. Ini kerajaan lokal. Pilatus pun bentar lagi juga lengser. Mana ada presiden gak lengser? Lengser semua. Ya kan? Lengser semua. Jadi kita bangga punya presiden, raja segala raja yang tidak pernah lengser. Aman kan saudara? Gak bisa di demo ditandang loh demo. Nah aja. Ya kan? Gak bisa. Di dunia ini udah gak ada kekal deh saudara. Pikir agak kekekalan. Hidup kita gak lama saudara. Ya, saya udah hampir 60. Saya gak muda lagi saudara. Gak muda lagi. Tapi dengan tenaga yang masih ada, saya gunakan untuk Tuhan. Kalau saya gak bisa kemana-mana, saya hanya berdoa saja. Karena doa pun juga pelayanan. Intim dengan Tuhan. Ya kita kan gak bisa kayak anak muda-muda ke pelosok-pelosok, ke kampung naik trail, naik lumpur-lumpur. Gak bisa lah. Ada waktunya. Gak begitu lagi, mungkin kita lebih dekat dengan Tuhan, mengembalakan, ya. Jadi saudara juga demikian ya. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka. Oh tadi sudah, kepadaku telah diberikan kuasa kepada bumi. Jadi kita punya raja. Kerajaan yang pertama, saatnya ada raja.
Yang kedua, ya ini masa pemerintahnya kayak raja. Kalau Jokowi hanya 10 tahun maksimal, ini dia selama-lamanya, tidak seperti pemerintahan manusia yang silih berganti. Pemerintahan Allah tidak pernah berakhir. Dan yang 2:44, tapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa selama-lamanya. Ini negara, kerajaan yang tidak pernah berakhir masa pemerintahannya. Dan dia akan ada selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Ya, kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan, menghabisinya. Kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selamanya. Kerajaan Allah, kerajaan surga nanti yang dipimpin Yesus akan meremukkan semua kerajaan di bumi. Dan mereka akan datang ke kerajaan Allah yang Yesus rajanya. Oh, enak saudara. Kita punya kerajaan di mana bangsa-bangsa lain akan datang, ya kan, untuk menyembah Tuhan, ya. Jadi kita bangga ya, punya Allah, raja, segala raja yang tidak akan lengser. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar, akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud. Ya, bapak leluhur ini kerajaan 10 tahun ya, takhta Daud. Bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadikan raja atas kaum keturunan Yakub sampai selamanya kerajaan tidak akan berkesudahan. Ini baru mau lahir. Yesus belum lahir, katakan ini anak yang akan menjadi besar, anak Allah maha tinggi, dia akan dikaruniakan takhta Daud. Di mana takhta Daud? Yerusalem. Nanti 1000 tahun Yesus turun bersama kita yang diangkat nih. Kita memerintah. Yesus di Yerusalem yang di Israel ini yang meluas sekali seperti yang dijanjikan oleh Abraham, ya kan? Semua bangsa-bangsa akan membawa upeti pada Yesus. Dan itu kita ada di sana ikut memerintah, saudara. 1000 tahun, ya. Jadi kita harus bersyukur, kita akan berada di kerajaan surga untuk selama-lamanya. Kita akan hidup enak di sana, saudara. Makanya kita susah, tahan sebentar lagi. Tahan sebentar lagi. Tapi dengan tetap bersyukur, ibadah sungguh-sungguh, berdoa, baca firman, ya. Saya harap semua punya Alkitab ya. Ada nggak yang nggak punya Alkitab? Ada yang nggak punya Alkitab buku? Acung coba. Ada semua? Semua punya Alkitab buku ini? Siapa yang baca? Banyak juga ya. Siapa yang belum baca? Siapa yang bingung? Yang belum baca, siapa yang baca nggak angkat tangan, siapa belum baca nggak angkat tangan. Bingung katanya. Pak Budi ngomong apa saya nggak ngerti katanya ya. Baca ya saudara ya. Kalau saya baca, saya kepengen jemaat AOC walaupun nggak banyak ya, tapi semuanya terangkat ke surga. Ya, saya nggak mau ribuan orang ada di sini, tapi yang 1000 nggak masuk surga semua. Lebih baik mungkin 2-3 ekor domba kayak Daud, tapi sangat antusias. Ya, jadi kita harus menjadi terang ya, kita harus benar-benar sungguh-sungguh beribadah. Makanya saya senang ya, saudara itu kuat bertahan. Oh, saudara terpilih loh, bener loh. Bayangkan terus 100 orang lebih pada gugur satu persatu. Gugur satu persatu. Bener. Karena nggak tahan kebanyakan lama di sini. Kalau saudara nggak dengar kebanyakan lama, 1 jam 2 jam nggak kuat. Di surga nggak tahan. Nggak tahan. 3 jam di gereja aja patatnya udah gatel terus. Nggak tahan. Kita gimana bisa tahan ketemu Tuhan selama-lamanya di surga? Kamu nggak bisa surga, percuma. Kamu ketemu 2 jam di gereja, udah kakinya udah goyang-goyang terus, udah begini, udah gelisah terus, udah kayaknya kayak orang step. Di surga ketemu aku, kamu bisa pingsan. Saya koit tuh benar ya, jangan ya. Apalagi nih, ini baru set berapa? Ini baru sebentar nih. Aduh. Ada raja, ada hukum yang kedua. Matius 22, apa hukumnya? 22, 38, 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus. Yesus yang jawab nih. Kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kalau kita tidak bisa mengasihi Yesus, kita tidak bisa masuk ke surga. Ya kan? Bagaimana kamu bisa masuk ke surga? Hah? Kamu ke surga
enak saja. Surga milikku, kamu gak suka aku, sukanya berkatnya aja, gak bisa. Saudara mau gak kira-kira? Ada orang minta uang, ngutang uang, pinjam ini gitu. Tapi dia gak suka sama saudara. Kan gak mungkin, kamu tuh datangnya ngutang aja, datang ngutang saja. Gak ada hubungan sama aku, tahu-tahu utang. Kan dia gak berkasih dong. Tapi kalau kita deket sama orang itu, dia begitu mukanya murung, ketahuan. Kurang vitamin D nih. Kurang vitamin D, duitnya kurang nih. Kamu kurang susah, kurang duit ya? Kamu butuh apa sih? Oh, kasih. Ya kan? Tapi kalau kita nggak kenal, nggak suka sama kita, musuh kita, nyerang kita, dia mau minta kita utang, minta kita uang, nggak bakal kita kasih. Maunya duitnya aja, nggak mau orangnya. Kamu maunya surga, berkat. Kemudian gereja aja ngantuk terus. Ke gereja main HP terus, nggak bakal bisa. Ya saudara. Jadi kalau kita mau memiliki surga, mau masuk surga, miliki dulu yang punya surga. Nggak bisa, enak aja. Surga mah gampang Pak, itulah orang Kristen nggak tahu. Banyak orang Kristen nggak tahu. Di sini banyak orang Kristen nggak rapture. Karena dia nggak cukup mengasihi Tuhan. Dia hanya cukup dengan ke gereja saja cukup dah. Tapi dia nggak hidup di dalam Tuhan. Kebenaran, sukacita di dalam Roh Kudus. Ya. Jadi yang pertama adalah mengasihi dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan akal budimu semua. Nah kita aja yang gampang deh. Kita persembahan saja yang sulit kok. Orang Kristen itu paling sulit memberi loh saudara. Bener. Saya udah cek gereja-gereja mana-mana tuh. Paling sulit memberi. Makanya sampai pada banyak gembala-gembala. WA saya terus. Pak saya butuh ini, saya butuh ini. Jemaatmu lah. Jemaat saya nggak punya Pak. Nggak pada ngasih Pak. Jadi saudara. Kalau kita nggak cinta Tuhan. Ya, nggak cinta sesungguhnya. Oke Pak saja Tuhan Pak, saya pelayanan Pak, saya bebel Pak, ini. Tapi begitu pekerjaan Tuhan juga nggak berkati, nggak bisa saudara. Hidupku untuk Tuhan, enak aja hidup yang mana? Ingat, apa namanya, perwira, Romawi, dia orang asing. Tapi dia mengasihi Yesus, banyak sakit. Itu jemaatnya Yesus ngomong, guru tua-tua, Yesus, perwira ini layak kau tolong, Emang kenapa layak tolong? Dia membiayai pembangunan ibadat rumah Yahudi, membiayai pembangunan rumah ibadat. Ditolong Tuhan, ayo ke rumahnya. Kan? Yesus sangat memperhatikan persembahan kita. Paling susah tuh orang Kristen memberi. Benar. Saya akui, gak mudah. Dan memberi itu perlu latihan. Dibiasakan. Jangan melihat kebutuhan kita. Percaya Tuhan tahu. Tapi kita cari dulu kerjaan surga, utamakan Yesus dulu, pekerjaannya dulu. Semua ditambahkan. Banyak ada di sini baca. Janda Sarfat. Dia miskin, mau mati. Tinggal tepung segenggam aja. Minyak sepuli kecil. Dia makan hari bisa mati. Datang Elia. Ibu, kasih aku makan. Dia taat, gak ngomel. Enak aja lu gereja, lu hamba Tuhan. Gak tahu kau susah. Berkati dulu gue dong. Kasih mujizat dulu, tepung yang banyak, baru kasih engkau. Tidak. Gak ngomel. Kamu hamba Tuhan. Minta makan dulu. Lu gak tahu gue kelaparan. Lu gak tahu 6-7 tahun kelaparan. Ini tepung segenggam. Lu minta-minta aja. Diusir. Enggak. Janda kasih aku makan dulu. Dikasih makan dulu. Dia mungkin, ya Tuhan, aku percaya. Kalau mau mati, ya mati aja Tuhan. Dia mungkin pasrah. Yang penting aku taat. Yang penting aku taat pada Tuhan. Tuhan ngomong, aku perintahkan janda untuk berimu makan Elia. Tenang aja. Tuhan udah kasih tahu. Ya udah Tuhan, aku percaya. Kalau Tuhan yang mengambil, Tuhan akan memberikan lagi. Jawab Abraham, aku percaya. Kalau anakku sembelih, Tuhan sanggup menghidupkan lagi. Ya udahlah Tuhan. Ini setepung, saya masaknya lama karena mikir terus. Masaknya lama sambil mikir, sambil berdoa Tuhan. Itu mungkin ada air mata jatuh ke adonannya. Aku mau taat Tuhan. Diberi ke Elia, tepungnya gak habis-habis. Minyak gak habis sampai berlimpah-limpah. Sampai masa kesusahan itu berakhir.
Utamakanlah Tuhan. Maka Tuhan akan memperhatikan engkau. Yang kedua, kasih sama manusia. Nah inilah yang penting. Banyak orang diberkati, oke lah kasih gereja. Tapi pelit sama orang lain. Gak mau jadi berkat. Ya kan? Gak mau jadi berkat. Itu juga perlu latihan. Gak mudah. Maka Andre saya didik. Andre, persepuluhan. Udah, kalau kamu gak mau berban, jangan di sini lagi, pulang aja ke kampung. Oh di sini ekstrim. Andre, tepuk tangan. Kasus cuci piring, cuci wajan. Orang begini-begini, cuci wajan. Mungkin dapat kali ya. Dia kayak saya pakai busa. Gini, padahal itu stroke, bukan cuci sarang. Tapi cuci. Saya masak, dia cuci. Lu punya asin saya. Saya pendeta kalau siang nganggur nyuci. Masak untuk keluarga. Ya kan? Itu Anda cuci. Kamu berdoa bersama. Dia nggak berdoa, aku suruh pulang. Jadi ya pagi 10 doa bersama kita 1 jam. Nggak berdoa, lu pulang aja. Obatnya yang banyak itu obat untuk kuda. Kalau kuda geringas, kasih batu tenang. Kasih obat itu obat kuda. Kuda liar. Banyak obat sekepok dari Semarang. Nggak boleh makan obat. Kalau kamu di sini nggak boleh makan obat. Baca firman, kita doakan. Dari awal obat di Semarang, aku nggak kasih dia. Obat untuk kuda liar. Yang kuda yang ngamuk-ngamuk kasih itu tenang. Kasih Andre. Oh buang, nggak bisa. Lu kalau mau di sini, ikuti law. Ikuti peraturan sini. Kita mau ke surga, ikut peraturan surga. Amin saudara. Maka Andre sehat ya. Wajahnya saudara, saya KTP-nya, galak banget KTP-nya. Galak KTP-nya, matanya gelap. Tapi di sini cerah saudara. Tadi pagi saya lagi baca Alkitab, lagi doa. Pak C, Pak Budi, ini aku persepuluhan. Aku nulisin. Tiap minggu, tiap bulan aku suruh nulisin. Andre Kurniawan. Wah. Jadi dia nggak bisa masuk amplop, nggak bisa, tangannya di nggak masuk saudara. Kalau dia masuk sendiri nggak masuk, kapan dia masuknya? Udah sini masuk aku tulis Andre Kurniawan. Tahu masukin tangannya goyang perlu, gimana nggak bisa? Tapi yang penting imannya terjaga. Sekarang nggak disuruh lagi, sudah Pak aku mau perpuluhan. Lah kita jangan kalah sama Andre. Saudara kalau tepuk tangan kencang, tapi kalau susah banget. Udah, pusing aku, buat apa? Sampai mana tadi saudara? Ini ya. Kasih sesama, ya, jangan sampai kita nggak nolong orang ya saudara. Kita kalau hidupnya diberkati, tolonglah orang. Ya, jangan sampai kita nggak tolong. Kita sering kekurangan nolong orang kok. Saya sering kesaksian di sini, nggak ada duit. Kalau datang, kita tolong. Tahunya Tuhan kasih berkat lebih banyak sekali. Ya, jadi kadang-kadang Tuhan kirim orang untuk minta kepada kita. Ingat, mengapa orang kaya nggak masuk surga? Tuhan udah tahu kasih tes Lazarus yang miskin. Tiap hari di situ. Tuhan tanam tiap hari di situ. Lazarus dia kasih makan. Dia makan mewah nih. Orang kaya, aku memang taruh asal setiap hari di pintumu. Sampai kapan kamu mau beri dia makan? Ternyata sampai mati pun gak diberi makan. Akhirnya gak masuk surga kan? Yang Lazarus miskin masuk surga. Nah, kadang-kadang Tuhan kasih kita orang, kirimkan orang kepada kita untuk meminta bantuan kita, seolah mengganggu. Itu kita diizinkan Tuhan. Apakah kita memberi mereka, menolong mereka, apakah kita tutup mata? Gitu loh saudara. Ya, janganlah menutup mata. Firman Tuhan berkata kalau kamu ada hari ini, orang itu perlu berikan hari ini. Jangan menunda besok. Besok mungkin sudah mati orang itu. Jangan menunda. Kalau orang butuh, kita tolong. Kalau kita ada. Kecuali orang itu memang mengganggu terus, ya memang hidupnya nggak beres. Nggak beres, ada banyak. Ada orang yang nggak beres, kita juga nggak bisa tolong. Udah hidupnya, kita cek dulu agamanya gimana. Bagaimana dia dalam Tuhan. Kita bisa percaya, orang dalam Tuhan nggak bakal kekurangan. Amin saudara. Nggak mungkin Yesus mau mati bagi kita, terus kita biarkan kekurangan. Jadi pengemis, minta-minta, utang-utang. Nggak mungkin. Kita anak raja kok. Mana ada anak raja ngutang. Tanya aja Pak Kaisang atau Pak Gibran. Orang nggak ngutang. Enggak. Ya kaya raya. Anak presiden. Bagi kita anak surga. Kerajaan surga. Ya. Yesaya 48 ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Yesus mengajar selalu untuk memberi faedah. Berkelimpahan. Tapi iblis mengajar untuk mencuri,
membunuh, dan membinasakan. Bagaimana kita nggak bisa berkelimpahan? Karena kita tidak mau diajar Tuhan. Kita baca Alkitab, belajar, saya percaya semua ini adalah ajaran yang memberi faedah, khususnya keselamatan. Ya, ini buku nggak mahal sih, paling banter 200.000, tapi ini membawa hidup saudara berkelimpahan. Yang penting masuk ke surga. Yang kedua, berkecukupan bahkan berkelimpahan. Tuhan berkati Ishak jadi kaya, semakin kaya dan sangat kaya karena diberkati Tuhan. Tuhan nggak melarang kita kaya, tapi Tuhan ingin dengan kekayaan kita memuliakan Tuhan. Berkati pekerjaan Tuhan, berkati sesama kita. Amin saudara. Kalau kita kaya untuk diri sendiri, cuma wah hebat, posting-posting, wah tendang sama Tuhan. Gak bakal dikasih. Ya saudara ya, jadi yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Lihat nih, perhatikan ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kita akan damai sejahtera. Saya jamin orang yang hidupnya gak pernah damai, dia gak baca Alkitab. Gak pernah berdoa. Bahkan pernikahan orang Kristen kandas, bercerai. Karena apa? Tidak ada firman Tuhan. Ingat tuh saudara ya. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Waduh, damai sejahtera, kebahagiaan berlimpah-limpah. Banyak orang berbahagia karena banyak emasnya. Ya, banyak emasnya. Justru emas inilah membawa mereka nggak bahagia. Karena mereka tahu bahwa emas inilah membawa orang datang kepada dia. Orang datang kepada kita ada motivasinya karena kita punya emas. Tapi kita berbahagialah orang yang percaya pada Tuhan. Ya. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan di hadapanku. Kalau kita mau baca firman Tuhan, melakukan apa yang dikehendakinya, dan kita akan bahagia, damai sejahtera yang tidak pernah habis, dan kita akan bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Tidak akan dilenyapkan. Datanglah kerajaanmu, tidak kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita masih di bumi, tapi kita sudah hidup dalam kerajaan surga. Ya, saudara, kalau kita bisa hidup dengan law yang Tuhan tentukan untuk kerajaan nanti, selagi kita di bumi, kita sudah berada di kerajaan surga. Kita tinggal beralih saja ke kerajaan Allah, ke surga sini. Tapi kita sudah lakukan semua law-nya Tuhan di sini. Ya kan? Di sini. Amin saudara. Ya. Jadi lakukanlah hukum-hukum Tuhan dan semuanya membawa kepada kebaikan-kebaikan kita. Dan kita akan, habis. Ya, ini law-nya hukum Musa, ya. Yang Musa diberikan di Israel, di Mesir, ya. Kita baca lagi, masih banyak banget. Yesaya 2 ayat 3. Dan banyak suku bangsa yang akan pergi ke berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalanmu. Supaya kita berjalan menempuh dari Sion, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan yang dari Yerusalem. Jadi kalau itu Tuhan memberikan law-nya, 10 hukum Tuhan, yang harus kita patuhi pada waktu itu, tapi tidak bisa. Atau sulit saudara. Ya. Setiap law itu kalau orang mau bertobat, bawa kambing. Bertobat, bawa lembu, bawa sapi. Ya kan? Di sini kita punya kasih karunia, kita lihat ya. Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Dan waktu itu demikian firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dan dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Hukumnya Tuhan sudah ada di dalam hati kita. Di dalam pikiran kita. Kalau dulu enggak, hukumnya ada di kemah pertemuan. Orang mau minta ampun Tuhan, bertobat, bawa kambing, bawa sapi, bawa lembu, disembelih, darinya kasih imam, terus dipercikan ke ruang kudus. Setahun sekali imam itu ke ruang maha kudus. Itu semua ada perantaranya, ada kosnya. Bayangkan kalau saudara nih, hari ini bawa kambing domba, ya kan? Setiap kali saya berdosa bawa kambing, dosa bawa lembu. Ini kayak apa nanti? Banyak lembu kambing saudara. Saudara pendetanya bisa gemuk saudara. Ya, misalnya Pak Richard berdosa,
Pak saya berdosa Pak, kenapa? Saya berbohong Pak, nih kambing Pak. Nah, satu lagi, Freddy Pak, kalau aku berdosa nih, kenapa nih Pak lembu? Ini banyak lembu kambing semua. Saya gemuk ditanya. Enggak saudara. Dan setiap hari mereka membawa lembu, kambing, domba, burung merpati semua nggak bisa. Tapi hukumnya dipindahkan dari hukum Taurat dan digenapi Tuhan di dalam salib dan sekarang ditanam di dalam hati kita. Amin ya. Jadi lihat nih. Ya. Ibrani 10 ayat 12. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Tubuh Yesus, tubuh anggur dan roti ini, perjamuan kudus ini mengingatkan kita bahwa kita ditebus oleh darah Yesus. Oleh tubuh Yesus kayu salib. Darah yang mahal. Emas dan perak bukan dengan kambing dan domba, lembu, mbek-mbek bukan. Tapi dengan darah Yesus hanya satu kali untuk selama-lamanya. Kalau dosa lagi, tinggal minta ampun lagi, Tuhan ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Kalau dosa lagi, ampuni aku Tuhan. Ya kan? Tak perlu bawa kambing terus, saudara, uangnya sudah habis nanti. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Jadi bawa kambing, domba, sembelih itu tidak berguna. Tidak membawa kepada keselamatan. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk selamanya di sebelah kanan Allah. Yesus mati dan dia di sebelah kanan Allah menjadi pengantara kita. Perantara imam agung kita. Kita percaya Yesus. Oh Bapak Richard sudah minta ampun sama aku. Yesus jadi pengantara. Oh ya, Richard masuk ke surga kan. Ready masuk ke surga. Yesus pengantara. Tapi kalau kita nggak mau percaya Yesus, nggak berdoa, minta ampun, bertobat, ciptaan yang baru, nggak bisa. Karena Yesus sekarang pengantara. Ya. Jadi Yesus mati, darahnya dia pengantara. Setiap kali kita bertobat, Yesus sedang mempersembahkan darahnya. Bapak. Kasihan Yesus. Dia bayangkan, udah mati untuk kita ke surga pun nggak nganggur. Berdiri terus saudara. Nunggu umatnya. Mana nih umatku? Mana nih Pak Richard? Mana ini Pak Freddy? Mana nih Andre? Kok gak minta ampun? Ada tunggu aku, kakiku pegel nih. Mana nih? Aku tunggu dugem terus nih. Aku tunggu pesta terus nih. Aku tunggu berdosa terus nih. Kapan nih? Yesus, bener, tunggu terus, sabar Yesus. Tapi ada waktunya. Selesai, Yesus ganti jubahnya. Bukan jubah imam, jubah raja membawa pedang. Remuk kita. Kalau kamu mau ke surga, tebus sendiri. Lu mati sendiri. Jadi martir sendiri. Disalib sendiri. Disiksa sendiri. Di mana? Di masa-masa tribulasi. Makanya ini mumpung masa anugerah Tuhan. Hanya percaya, berdoa, baca Alkitab, hidup yang benar, hidup sukacita dan kudus. Kita sudah punya paspor ke surga. Jangan sampai nanti masa tribulasi kita mau selamat, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau di dunia aja sekarang nggak bisa selamat karena keuangan, karena pekerjaan, kita nggak mau pada Tuhan. Diancam pakai golok, pakai api, digoreng hidup-hidup, nggak bakal bisa. Karena uang saja sudah menyangkal, apalagi digoreng, udah nggak usah lah. Nyerah, tapi jiwa kita akan binasa. Ya, tadi mana sudah ya? Oke. Jadi imam, dia mati sekarang jadi imam. Dia masih menunggu kita semua untuk benar-benar bertobat, hidup dalam firman Tuhan. Amin saudara. Ada tukang semua kayaknya. Karena Allah itu Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yesus satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Tidak ada orang lain, nabi, rasul, tokoh agama manapun yang bisa menjadi pengantara. Hanya Yesus. Jadi adalah keselamatan hanya datang dari Yesus. Kesalehan saudara, amal saudara, perbuatan baik saudara, tidak bisa membawa saudara ke surga. Hanya Yesus. Ada satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia, itu manusia Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi kita semua manusia. Itu saksian pada waktu yang tebus. Yesus mati bagi tebus dosa. Maka tidak ada
keselamatan di luar Yesus. Kepandaian, kekayaan, kesalehan saudara dalam ibadah pun tidak bisa membawa saudara ke surga. Kalau saudara tidak mau percaya pada Yesus. Enak apa gampang? Enak dan gampang kan? Enak kan? Simple. Tinggal hidup benar sih, udahlah. Ngapain susah-susah? Kenapa susah hidup benar? Kan gampang. Tapi kita nggak mau loh saudara. Nanti masuk neraka. Kapok-kapok. Kapok. Ampun aku Tuhan, ampun aku Tuhan. Pret. Kalau aku tempat pret. Terlambat. Tuhan aku baru tempat terlambat. Kamu ingat gak lagunya Panbros? Ingat Tuhan. Terlambat sudah kau datang padaku. Ingat itu. Ingat Tuhan, ya sudah. Ya, ingat itu ya. Karena kita sekarang punya imam besar agung. Imam besar agung. Yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan imam kita. Sebab iman besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Baiknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Oh, Yesus enak aja Pak, dia anak Allah. Enggak kayak kita. Kita enggak punya uang, kita menderita, dianiaya. Oh, Yesus mengalami semua. Dia dianiaya, yes. Seperti kita menanggung beban juga. Jadi, bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan. Dia merasakan tapi dia dicobai dan tidak berdosa. Dia dianiaya, ditolak keluarganya, ditolak orang, diludahi, ditendang, mau dibunuh, difitnah. Semua enggak enak. Tuhan mengalami yes, tapi Yesus tidak berbuat dosa. Ya, maka Tuhan tahu perasaan kita. Dia menderita. Di sini ada nggak yang kira-kira lahirnya di kandang kambing? Nggak ada kan? Yesus di kandang kambing, ya kan? Ada nggak di sini yang diludahi hidupnya? Nggak ada kan? Yesus diludahi. Ada nggak yang dilempar batu sini? Nggak ada kan? Ada yang nggak disiksa? Nggak ada kan? Ada nggak disalib? Nggak ada kan? Disalib kagak, udah stres aja. Disalib kagak, disiksa kagak. Tiap hari merenung terus. Aduh, saudara jangan. Ya. Tapi itu kita dengan penuh keberanian mengambil kata kasih karunia. Dan kita menerima hormat dan menemukan kasih karunia untuk dapat pertolongan kita pada waktunya. Jelas, saudara. Jadi kita bangga punya pengantara. Ini Yesus lagi menunggu kita yang masih suka hura-hura. Masih dang ding dung. Tuhan kamu kok geleng-geleng banget. Kamu kalau didugem geleng-geleng kepala terus paling kenceng nyanyinya. Kalau di gereja paling lemes, paling ngantuk. Harus sebaliknya. Maka saya kalau nyanyi saya sangat senang. Lalu. Ku kan menari dia. Jangan lemes. Kita di dunia lemes. Di dunia gesit, kalau di gereja lemes. Kita di pengantara, Yesus pengantara saudara. Oh enak sekali. Kalau tanpa Yesus kita nggak bisa masuk ke surga. Ya. Klik lagi. Kayaknya banyak nih. Kayaknya aku bingung yang mana dulu ya. Baru 7 slide lagi. 8 slide. Lama-lama kok panjang-panjang kenapa ya? Gak apa-apa ya, tahan saudara ya. Mau masuk surga gak? Nah, 2 jam lagi. Habis kita makan barbecue. Wahyu 21:4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Inilah kita yang ketujuh nanti. Tuhan pengantara supaya kita masuk ke langit yang baru, bumi baru. Ya, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Bumi ini akan hancur, lenyap. Apa yang kita banggakan, emas hancur, rumah hancur, mobil hancur. Udah jangan beli macam-macam lah. Uangnya di save aja kita untuk enjoy life. Bersyukur Tuhan aku punya uang banyak, aku mau jalan-jalan menikmati berkat Tuhan. Tapi jangan lupa persembahan. Itu dong, kamu enak-enak untuk dunia tapi untuk rumah Tuhan nggak ada. Nggak bisa ngomong apa adanya sudah ya. Saya nggak malu-malu. Nggak malu-malu. Karena saya ingin mengajak saudara untuk tidak cinta uang. Tapi untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Saya rindu saudara. Saya kadang-kadang sedih kalau saudara itu rajin ke gereja. Tapi soal keuangan saudara ketat untuk Tuhan. Nggak boleh. Ya, Bu Ida ini paling
rajin memberi untuk kerjaan Tuhan. Benar. Nanti kita ke Sumatera, banyak biayanya. Banyak sekali. Tapi kita tetap, walaupun tidak ada uang sekarang, tapi Tuhan sediakan nanti. Oh gitu, kita iman dong. Ya. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Wah, kalau laut tidak ada lagi, saya punya pancing gimana tuh? Saya melihat pancing, ya kepake dong ya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ya. Dan ia akan menghapus segala air mata. Oh, ya kan di antara mereka. Nah enggak, yang di sini kesusahan nangis terus, tenang saja. Di sana kita ketawa-ketawa. Air mata enggak ada lagi. Yang di sini ketawa-ketawa, di sana nangis terus. Mau nangis sekarang apa nanti? Nangis sekarang aja untuk Tuhan. Besok kita enggak ada air mata lagi ya. Dan mau tidak akan ada lagi, tidak ada lagi perkabungan atau tetap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Semua yang tidak enak itu di bumi. Penderitaan, tangisan, duka cita, masalah, sakit penyakit. Semua adanya di bumi. Karena bumi dikutuk Tuhan. Sejak Adam berbuat dosa, bumi dikutuk Tuhan. Dan bumi dalam genggaman iblis. Maka ada sakit penyakit, kematian, semua ada karena iblis semua. Tapi kita masuk ke dunia yang baru, langit yang baru, bumi yang baru. Tidak ada perkabungan, tidak ada tangis. Bukan untuk setahun, 2 tahun. Bukan untuk 50 tahun, 100 tahun. Tapi untuk selama-lamanya. Maka saya hari menderita, susah karena keadaan ekonomi, keluarga, sakit penyakit. Tahan. Tahan. Sebentar. Aku tahu Tuhan, ini sakit penyakit hanya karena tubuh jasmani ini. Bentar lagi kemah akan dibongkar. Tapi kau berikan kemah yang baru. Dan di mana tidak ada sakit penyakit, tidak ada duka, tidak ada perkabungan, tidak air mata Tuhan. Aku percaya, aku mau pelihara iman aku. Terus beribadah, terus khusyuk dalam Tuhan. Aku gak mau, aku hilang rumahku di surga nanti. Kau bertahan. Malam ini saya dipanggil Tuhan. Apa kata Paulus? Hidup Kristus, mati keuntungan. Tapi hidup kita gak untuk Kristus, mati kerugian. Benar, sudah gak sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, gak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, jangan mati. Jangan mati. Jangan mati sebab saudara sungguh-sungguh bertobat. Jangan mati. Tuhan, jangan mati dulu Tuhan. Kenapa aku belum bertobat? Ayo buruan bertobat dong. Enak aja, nunggu kamu kelamaan kamu. Aku mau berangkat nih, jamnya mau berangkat. The time is near. Jesus is near. Tadi apa? Lagu Jesus is near. Ya, banyak orang gak percaya saudara. Ya, jadi kalau saudara belum bertobat jangan mati dulu ya. Ya OC dulu. Bertobat terus. Supaya bertobat. Amin saudara. Karena Tuhan pengen semuanya selamat saudara. Saya berdoa tiap hari, Ibu Ida berdoa. Sebut Ibu Juliana, Ibu Asun, Ibu Ali, Ibu Frida, Richard. Semua satu-satu sebut sampai anaknya sebut. Kalau saya punya cucu, sebut juga cucunya. Ya kan? Didoakan satu-satu sama Bu Ida loh. Andre juga, Freddy juga. Yang suka ngantuk di gereja. Ya kan? Matius 5. Nggak usah nuduh orang kayak nuduh Freddy enak lah. Saudara sendiri. Nggak bisa marah dia. Kalau nuduh saudara sendiri enak, nggak bakal marah dia. Aduh ya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil. Dan mengajarkannya demikian pada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dengan surga. Jangan main comot-comot firman. Jangan pelintir-pelintir firman. Oh ini firman memberi, udah buang aja gak perlu. Oh Tuhan firman menabur, buang saja. Oh ini berkati, jadi orang berhasil beruntung, tempel. Oh ini masuk surga, tempel. Ini yang ada, ini kasihan sesama manusia, buang. Aduh ini, buang. Kita cari yang enak-enak aja. Menyangkal diri, dibuang. Memikul salib, buang. Saya mau memikul harta saja. Ya kan? Dibuang-buang semua. Ingat, kalau kita hidup benar pun, kalau kita mengambil, mengurangi, dan mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai, kita akan kehilangan kedudukan di surga. Mungkin masuk surga, yes.
Tapi kita kehilangan upah di surga. Mahkota yang diberikan. Maka saya hati-hati saudara, khotbah gak sembarangan. Oh, aku risiko kalau khotbah. Sampai khotbahnya melintir-melintir. Waduh, kamu khotbahnya melintir ada tujuan pribadi. Oh, gak berani saudara. Gak berani. Benar. Semuanya untuk supaya kita diberkati Tuhan. Tapi siapa yang melakukan, mengajarkan segala perintah hukum, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Maka semuanya saya beritakan, termasuk persembahan-persembahan yang khusus. Gereja-gereja banyak ditipu oleh iblis. Jangan khotbahkan persepuluhan, nggak etis. Kesannya gereja minta uang, udah nggak usah. Jangan khotbahkan persembahan, persepuluhan. Itu iblis yang menggoda kita semua. Maka jemaat-jemaat di mana-mana jarang persembahan persepuluhan. Kalau di gereja iblis, udahlah jangan. Kamu nanti kalau ke persembahan dikecap pendeta mata duitan. Itu ditipu oleh iblis. Saya nggak mau. Lebih baik saya katakan apa adanya. Karena iblis menipu kita. Untuk tidak menyubahkan tentang kita apa. Kalau kita persembahan persepuluhan. Iblis tahu. Kita diberi berlimpah. Ujilah aku. Mengapa kamu merampok aku. Tuhan kenapa merampok? Dengan persepuluhanmu. Ujilah aku. Kalau ujilah aku. Baru kali ini Tuhan ngomong ujilah aku. Dalam persepuluhan. Kenapa? Orang Kristen sulah memberi. Saya bilang, ujilah aku. Saking keselnya Tuhan. Bukankah aku membuka tingkap-tingkap langit. Memberkati kau berlimpah-limpah. Sampai kau tidak berkurangan. Bahkan menjauhkan kau dari belalang pelahap. Belalang lompatan. Belalang pengirik. Belalang pindahan. Sampai kau berlimpah-limpah. Sampai ujilah aku. Ya kan? Tapi kita gak pernah mau. Ini kau besok. Tapi saya ingat sekarang. Saya kebangga sekarang. Saya sadar. Ya kan? Makanya saudara, kita bijaksana ya. Jangan sampai kita tidak mementingkan pekerjaan Tuhan. Ini kayaknya sudah jam 12.10 ya. Jadi kita harus benar-benar, ini baru ketiga. Ini masih banyak loh saudara. Saya lama-lama kepala sebanyak apa ya? Apa-apa ya saudara ya. Jadi ini besok aja. Yang penting saya ingatkan, apa rakyat nanti kayaknya besok aja. Kayaknya ini banyak sekali. Ya mungkin bisa setengah jam lagi nanti. Jadi yang penting saudara mulailah hidup yang benar, ya. Diberkati Tuhan, mari kembalikan berkat itu untuk Tuhan juga, kemuliaan bagi Tuhan. Jangan sampai kita ignore pekerjaan Tuhan. Ya. Tuhan memperhatikan persembahan saudara. Saya ngomong apa adanya. Saya nggak malu, saya nggak takut-takut dikatakan mata duitan. Mata saya nggak ada duitnya. Ya, saudara. Jadi Yesus apa? Suatu kali Yesus memperhatikan menghadapi kotak persembahan. Ada janda yang memberikan 2 peser, ada orang kaya dengan banyak. Dia berkata janda ini diberkati. Dia memberi dalam kekurangan. Jadi Tuhan sampai berdiri memperhatikan orang memberikan persembahan. Ya, jangan sampai kita lupa apa budi awalnya ada banyak. Gereja nggak perlu uang. Saudara, bukan masalah itu. Masalah apakah sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati saudara. Dengan keuangan saudara. Jangan hanya hati saja, tapi uangnya jangan. Itu masalah masih tanggung. Karena orang kaya sedemikian tidak masuk surga. Jualah hartamu, bukan orang miskin ikut aku. Tidak mau. Banyak orang kaya tidak masuk surga. Seperti orang kaya dengan Lazarus. Karena apa? Cinta uang, cinta harta. Tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan. Tidak memperhatikan rumah Tuhan. Tidak memperhatikan sesama kita. Dengan keuangan kita. Biar dengan uang itu kita bisa memuliakan Tuhan. Maka uang itu membawa kita ke surga. Jangan sampai uang itu membawa kita ke neraka. Jangan sampai uang itu membawa kita jauh dari Tuhan. Bangsa Israel dikasih emas banyak. Di tanah padang, di padang gurun menjadi lembu emas disembah. Maka dihancurkan semua. Diberi emas berlimpah-limpah dari Mesir. Sampai ke padang gurun menjadi lembu emas yang disembah. Dan semuanya dihancurkan Tuhan. Jangan sampai karena harta kita nggak masuk surga. Semua ada di Alkitab, bukan kata saya. Saya hanya mengingatkan saja saudara. Cintailah Tuhan dengan segenap hatimu, pikiranmu, jiwamu, kekuatanmu. Dan semua sudah miliki, semua berasal dari Tuhan. Kembalikan kemuliaan Tuhan. Mari kita bagi saudara. Karena Tuhan akan memberikan apa yang sudah perlukan. Jangan takut, jangan khawatir akan kebutuhan ini. Tuhan akan berikan apa yang saudara butuhkan. Segala yang dibutuhkan akan berikan. Tahan, stop. Stop dulu. Kita lihat saudara. Ya, God will provide the jar of
floor will not be used up, and the jug of oil will not run dry. Ini janda Sarfat. Ya, jadi buli-buli tepungnya tidak pernah habis. Buli-buli minyaknya tidak pernah kering. Sampai masa kekeringan berakhir. Janji Tuhan. Dan juga dialami oleh janda miskin ini. Kita lihat, God will meet all your need. Tuhan akan penuhi segala kebutuhan saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Ingat itu, carilah dahulu saudara. Semua tambahkan. With faith, the size of a mustard seed, nothing impossible. Dengan iman yang kecil biji sawi, kita bisa melakukan segala perkara. Kita percaya pada Tuhan, ibadah sungguh-sungguh, berdoa senantiasa, baca firman, dan memberikan terbaik untuk Tuhan. Waktu, tenaga, keuangan saudara, untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya, saudara sudah hidup di dalam kerajaan Allah. Dan saudara punya paspor masuk ke kerajaan surga.